Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, para alim ulama menjelaskan bahwa ada 5 golongan orang yang dikhawatirkan akan su'ul khotimah. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan salat. Salat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Golongan kedua, mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Minum minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendaranya mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh orang yang sedang mabuk. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, golongan yang ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas sebagai berikut. Su'ila Rasulullah SAW anil kabair. Qala asyirku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatu zur. Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Perintah berbakti kepada kedua orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 sebagai berikut. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya masir.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada keduanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, golongan keempat, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seseorang yang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibadi ba'dihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim mim ba'din. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Golongan yang kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita semua berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan tadi. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khotimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.